Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan anak-anak semua dicek kembali di laci mejanya, di bawah meja dan juga di bawah bangkunya ada sampah tidak? Jika ada sampah silahkan diambil lalu buang pada tempatnya ya, buang di kotak sampah. Iya, jika sudah bersih, mungkin ketua kelasnya Andi bisa memimpin doanya ya. Ya, terima kasih Andi yang sudah memimpin doa. Mungkin sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini, ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Ya, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Andi hadir, Bayu, Cici, Elo, Fajar tidak hadir ya? Oke, selain Fajar ada lagi? Apa keterangannya? Oh, sakit. Oke. Rahmat? Oke, hadir ya. Oke, jika cuman Fajar saja yang hadir, semoga Fajar diberikan kesehatan ya, cepat diberikan kesembuhan. Oke, selanjut itu di sini anak-anak semua silakan untuk membuka buku pena, buku penilaian kelas 6 SD, jilid 6. Kita akan belajar materi sebentar. Kita akan belajar materi tema 8 Bumiku. Di sini dari subtema 3 dan pembelajaran ketiga. Yuk silakan. Oke, di sini kita akan belajar hak dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Anak-anak semua sudah tahu tidak lingkungan itu apa? Iya, lingkungan itu adalah tempat yang dimana kita berada. Misal nih, anak-anak semua ini sedang berada di sekolahan. Berarti lingkungan sekolahannya itu perkarangan sekolah, di dalam kelas, di teras kelas itu termasuk lingkungan sekolah. Nah, tahu nggak sih anak-anak semua bahwasanya setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Nah, lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang seperti sekolahan, di rumah, bahkan tempat-tempat di mana anak-anak semua berada. Kenapa Pak kita harus menjaga lingkungan? Karena lingkungan ini harus dijaga agar tetap bersih. Kenapa agar tetap bersih? Karena kita supaya diberikan kesehatan. Karena lingkungan yang kotor itu merupakan lingkungan yang memicu banyaknya penyakit. Oke, di sini Bapak akan membacakan materinya ya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Lingkungan yang kotor dan kurang terawat akan mengurangi keindahan dan dapat menimbulkan penyakit. Jika setiap warga negara dapat menjaga kelestarian lingkungan, kita akan dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, selanjutnya. Saat ini kita dapat melihat beberapa kerusakan yang terjadi pada alam Indonesia. Misalnya, kebakaran hutan, pencemaran laut, pencemaran sungai, hingga polusi udara. Berbagai pencemaran tersebut cukup berperan pada terjadinya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim di bumi. Nah, ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Contohnya, menanam hutan kembali, yaitu reboisasi. Selanjutnya, melakukan penghijauan, melakukan ataupun mengurangi penggunaan plastik, tidak membuang sampah di sungai dan di laut, dan mengurangi penggunaan kendaraan. Karena kendaraan bermotor itu dapat menimbulkan asap dan itu merupakan salah satu pencemaran udara. Nah,
Selain itu, tidak membakar sampah. Oke, selanjutnya dalam melaksanakan kewajiban ini tentunya kelestarian lingkungan, kita harus memberi kesempatan kepada generasi pendatang untuk menikmati lingkungan yang seperti kita nikmati. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan ya, karena ketika kita menjaga lingkungan sekarang, generasi ke depan akan menikmati apa yang telah kita jaga. Oke, mungkin Andi bisa melanjutkan untuk membaca teks ataupun materinya. Oke, terima kasih Andi yang sudah memahami materi. Ya baik, mungkin itu ya teman-teman, itu adik-adik semua. Jadi silahkan adik-adik semua melihat gambar ini. Ini, dan ini. Ini merupakan salah satu contoh dari pencemaran lingkungan. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan? Yaitu tadi, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus menjadi contoh bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi adik, dan juga bagi kakak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena apabila kita membuang sampah sembarangan, itu akan menyebabkan populasi udara dan akan mencemarkan lingkungan. Dan ketika pencemaran lingkungannya sudah banyak, populasi udaranya sudah kotor, maka akan banyak memicu penyakit. Oleh karena itu tadi Fajar sakit ya. Ya mungkin untuk kita mengurangi supaya kita tidak sakit, yaitu salah satunya tidak membuang sampah sembarangan. Iya, pintar. Ya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, Cici mau bertanya? Iya. Oke. Bagaimana cara kita sebagai siswa untuk menjaga lingkungan? Oke, terima kasih Cici pertanyaannya. Jadi pertanyaan Cici, bagaimana kita sebagai siswa untuk menjaga lingkungan? Ya mungkin anak-anak semua bisa melakukan beberapa contoh, beberapa penerapan yang bisa dilakukan oleh anak-anak semua, seperti membantu ibunya menyuci piring, membantu ibunya menyapu rumah, membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan piket setiap pagi. Ya, untuk jadwal piket sudah dibagi ya, per setiap kelasnya sudah dibagi. Nah, itu anak-anak silahkan untuk melaksanakan piket, dibersihkan kelasnya, karena tempat yang bersih merupakan tempat yang sehat. Ya, mungkin di sini Bapak akan memberikan soal ya. Silahkan ditulis soalnya. Ya, yang pertama, mengapa kita harus menjaga lingkungan? Yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar yang Bapak contohkan tadi. Dan peristiwa apa yang terjadi pada gambar di samping. Yang kedua, yang B, apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Yang C, apa kewajiban kita jika berada di tempat tersebut. Oke. Selanjutnya soal yang terakhir ya, nomor 3, tuliskan 3 perilaku menjaga kesehatan. Menjaga kelestarian lingkungan untuk kesehatan. Oke, silahkan dikerjakan. Setelah sudah selesai bisa dikumpul. Ya, terima kasih anak-anak semua sudah mengumpulkan tugas dengan baik. Ya, mungkin itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi teman-teman semua, kesimpulannya teman-teman semua harus menjaga kebersihan ya. Jika teman-teman semua, jika adik-adik semua, dan jika anak-anak semua memakan jajan, memakan bungkus makanan, itu jangan dibuang ke sembarang tempat. Bisa anak-anak semua mengkantongkan atau meletakkan bungkus makanannya di dalam tas atau di dalam saku. Ketika anak-anak semua bertemu dengan kotak sampah, menjumpai kotak sampah, silakan bungkusnya dimasukkan di kotak sampah. Ya mungkin itu ya. Selanjutnya mungkin untuk kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan Andi untuk memimpin doa kembali. Ya, terima kasih Andi yang sudah memimpin doa. Ya, mungkin itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.